Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Sterlian dengan NIM 2019 008264. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Nah, tugas ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir UAS manajemen kinerja. Sekian perkenalan dari saya. Baik, kita langsung saja ke materi. Dalam konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, kita perlu mengetahui pengertian, tujuan, dan manfaatnya. Dari pengertian, manajemen kinerja adalah proses terpadu dalam sebuah organisasi yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang terlibat di dalamnya. Dari tujuan, manajemen kinerja bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong karyawan agar dapat bekerja dengan penuh semangat, efisien, dan efektif. Jadi, proses kerja yang benar dan kondusif akan membuat strategi bekerja tetap produktif dan menjadi terlaksana dengan baik. Nah, dengan manajemen kinerja, kita dapat meningkatkan kemampuan karyawan melalui pengembangan keterampilan ataupun kemampuan lain yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri. Dari manfaatnya, manajemen kinerja sangat bermanfaat dalam dunia kerja dan organisasi. Apapun jabatan kita, baik sebagai atasan maupun sebagai seorang staf atau bawahan, konsep dasar manajemen kinerja atau SDM ini penting untuk dipelajari dan dikuasai. Jadi, manfaat manajemen kinerja ini sangat membantu kita dalam pekerjaan. Misalnya saja bagi atasan itu akan mempermudah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan para bawahannya. Nah, di mana kita tidak perlu repot lagi mengarahkan mereka setiap hari. Sebaliknya, di mana karyawan yang berada di bawah kepemimpinan kita juga sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mampu mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Jadi, begitu pentingnya manfaat manajemen kinerja ini dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ada baiknya kita memahami konsep dasar dan teknik tentang manajemen kinerja sumber daya manusia ini. Berikut adalah konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, di mana ada 3. Yang pertama, kedua, pengerja. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan kinerja? Segala sesuatunya dimulai dengan perencanaan. Nah, ketika kita membicarakan sebuah perencanaan, tentu perencanaan itu dimulai dengan bagaimana kita menetapkan sebuah visi. Nah, jadi di sini perencanaan itu berbicara bagaimana visi itu ditetapkan di awal sebuah proses perencanaan. Di mana sebuah perencanaan yang baik pasti mempunyai sebuah visi, di mana visi di sini akan memberikan penjelasan tentang apa yang akan dicapai dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, setelah visi ditetapkan, baru ditetapkan yang namanya tujuan. Nah, dalam sebuah perencanaan, sebuah kinerja, penetapan tujuan itu merupakan suatu tahapan yang sangat krusial karena visi tadi bersifat abstrak. Nah, kemudian ditentukan dengan penetapan tujuan. Nah, maka dalam penetapan tujuan itu harus menggunakan indikator tujuan yang dicapai itu apa. Nah, setelah tujuan ditetapkan, maka ditetapkan sasaran strategisnya. Nah, jadi ada sasaran yang ingin dicapai setelah tujuan dicapai. Kemudian, apa yang dicapai itu harus dijelaskan dengan tepat dengan indikator atau indikatornya mungkin menggunakan istilah dengan SMART, di mana S itu yang artinya spesifik, yaitu harus memancarkan sesuatu itu harus spesifik, apa yang dicapai dan apa yang dituju. Dan kemudian M itu missionable, yang artinya harus bisa diukur. Nah, ukurannya itu baik itu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian A, di mana A ini adalah attainable. Apa yang dicapai, apa gunanya kita mengukur kalau tidak bisa dicapai. Jadi attainable itu harus bisa dicapai. Dan kemudian R itu adalah relevan, yaitu semua indikator harus terkait dengan relevan tujuan dengan organisasi tersebut sehingga mempunyai kolerasi atau hubungan. Dan sedangkan T adalah attainable, batas waktu. Jadi sebuah tujuan, sasaran indikator itu harus ada batas waktu. Nah, kapan dicapainya?
baik itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bisa 4 tahun. Nah, setelah sasaran strategisnya dilakukan, maka akan menjadi sasaran program. Disitulah kita berbicara indikator-indikator program. Indikator program itu seperti apa, diurutkan dengan strategis. Nah, setelah sasaran dilakukan, maka akan menjadi kegiatan apa, output atau hasil dengan pengeluaran dari kegiatan itu apa indikatornya. Jadi tahapan dari sebuah perencanaan kinerja itu dimulai dari visi sampai menghasilkan sebuah kegiatan. Nah, sebelum perencanaan itu memerlukan sebuah kinerja, kita harus memahami terlebih dahulu di mana cara berpikir secara logis sebuah manajemen kinerja ini bekerja, di mana kumpulan dari sebuah input, proses akan mengeluarkan output dan akan menghasilkan outcome. Nah, faktor kuncinya yaitu bagaimana kita menetapkan manajemen kinerja, bagaimana sebuah indikator kinerja itu bisa kita pahami, bagaimana kita memahami indikator kinerja itu bisa kita pahami, bagaimana kita memahami karakteristiknya, ciri-cirinya, kemudian bagaimana kita bisa mencapainya. Kedua, ada pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini bukan hanya uang saja, tetapi ada satuan-satuan lain yang bisa dibuat atau diukur. Nah, dalam melakukan pengukuran pasti berbasis dengan waktu. Nah, ada waktu secara periodik yang harus digunakan untuk menetapkan sebuah indikator kinerja utama, baik di level kementerian, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Nah, jadi ada batas waktu yang dipergunakan. Kemudian fokus pada pemimpinan. Ini merupakan hal yang sangat penting yang menjadi perhatian indikator kinerja utama ini. Itu harus jadi perhatian para pemimpin untuk mencapai, karena faktor pemimpin itu sangat penting, sehingga pemimpin inilah yang diusahakan dan bagaimana peran pemimpin ini mencapai kinerja utamanya. Dan kemudian simple dan sederhana. Indikator itu harusnya simple dan sederhana dan mudah dipahami. Kemudian harus berbasis tim, karena indikator kinerja utama itu melibatkan banyak kepentingan, sehingga perlu untuk membuat tim dan tanggung jawab secara kolektif, di mana dampaknya sangat signifikan, ada impact dan benefit yang harus dicapai dalam indikator kinerja ini. Nah, ketika itu dicapai, maka akan berdampak sangat besar. Dalam perencanaan kinerja yang baik itu tentunya bagaimana cara kita mengelola data dengan baik. Nah, maka salah satu tahapan perencanaan kinerja adalah bagaimana melakukan pengelolaan data. Nah, oleh karena itu kita harus tahu persis data itu bagaimana objek atau materi-materinya. Nah, bagaimana cara kita olah datanya. Dalam mengelola data itu, metode yang digunakan itu harus bisa digunakan oleh sebagian besar pegawai yang terlibat dalam pengelolaan data kinerja organisasi. Oleh karena itu ada metode-metode di dalamnya pengelolaan data baik secara statistik dan kuantitatif. Nah, banyak metode yang digunakan serta banyaknya informasi belum tentu bisa diolah menjadi data. Nah, oleh karena itu perlunya menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan pengelolaan itu menjadi data. Nah, dalam pengelolaan data itu perlu batasan-batasan waktu supaya tetap update terus. Nah, data itu akan berkurang ketika kita kurang update. Nah, kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan. Kita harus cepat dalam menyajikan data. Progres yang dibutuhkan atau data itu harus real dan valid. Yang terpenting adalah untuk siapa data itu disampaikan, audiensnya itu siapa, untuk pemimpin kah, publik kah, atau pada organisasi. Ketiga, perjanjian kinerja. Nah, pengertian perjanjian kinerja itu sendiri adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi pada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja ini ada dalam peraturan Menteri
pendayagunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014. Dengan melalui perjanjian kinerja ini, maka terwujudlah komitmen baik penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Ini kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja atau outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan dari tahunan-tahunan sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahunan-tahunan sebelumnya, sehingga terwujudlah kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja ini adalah bertujuan untuk sebagai wujud nyata komitmen antar penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan selanjutnya itu sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Selain itu, sebagai dasar bagi pemberian amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah. Selain itu, juga sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam penentuan manajemen kinerja ini memiliki tujuan untuk mencapai atau menghasilkan efisiensi di dalam proses penyelenggaraan suatu kegiatan, bagaimana penggunaan sumber daya itu menjadi lebih efektif dan bagaimana mengefisiensikan sebuah kegiatan. Sekian presentasi dari saya terkait konsep dasar dan teknik manajemen kinerja ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.